Oke, saya akan jelaskan bagaimana kelanjutan setelah tanggal 4 Juli terhadap pinjol yang diberi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang paling banyak dinantikan sobat-sobat RG, bagaimana ya kabar selanjutnya. Jangan di skip, silakan tonton hingga selesai. Saya akan jelaskan informasi sebelumnya dan informasi yang selanjutnya agar teman-teman bisa mengerti apa yang saya maksud, tidak salah dalam mengartikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Salam kenal yang mungkin baru mengunjungi channel YouTube ini. Ya, jika teman-teman ingin mengetahui informasi soal pinjol, kabar terbaru dari pinjol, saya selalu update ya. Jadi banyak di sini cara menyelesaikan masalah pinjol, cara menghadapi DC, semuanya kita bahas ya di channel YouTube RG Official. Alhamdulillah banyak teman-teman kita yang beberapa tahun yang lalu sudah berhasil, sudah selesai masalahnya ya. Jadi kita bantu secara perlahan menenangkan batinnya ya, menguatkan mentalnya di dalam suatu grup brutal bersama Kuat Mental. Karena memang yang namanya pinjam online tidak terlepas dari yang namanya diteror. Jadi jangan digubris jika bentuk teror itu, jangan terlalu direspon itu Desi. Tetap fokus sama aktivitas sehari-harinya. Jadi sebelumnya saya menginformasikan ada 24 pinjol ya yang diberi sanksi. Banyak nih teman-teman yang menantikan informasi selanjutnya seperti apa Bang? Bang kok tagihan saya di aplikasi tidak dihapus, masih ada tagihan saya. Jadi saya harap ya teman-teman jangan salah memahami informasi tersebut. Jangan salah, bukan ujuk-ujuk langsung tagihan di aplikasi pinjam online tiba-tiba dihapuskan, tidak ya. Jadi dari beberapa pinjol yang sudah saya informasikan itu, ya, itu bisa saja mereka merger atau ke perusahaan yang lebih besar, ya, dan bisa saja mereka dihentikan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi informasi selanjutnya seperti apa saya akan jelaskan. Oke, saya ingin jangan di skip, tonton hingga selesai agar Sobat RG tidak ketinggalan apapun informasinya. Di sini saya ingin menjelaskan informasi sebelumnya dulu sebelum kita lanjut ke informasi yang selanjutnya, bagaimana keputusan OJK setelah tanggal 4 Juli kepada perusahaan fintech pinjaman online. Di sini ada 24 perusahaan pinjam online pinjol di Indonesia dengan tingkat One Prestasi atau TWP mencapai 5%. Bahkan beberapa perusahaan mendapatkan TWP mencapai lebih dari 10%. Ya, misalnya Danapala, 360 Kredit, serta Fintech dan Tanifan. Dua nama terakhir tercatat mendapat tingkat One Prestasi mencapai 66,27% dan 63,93%. Ini daftarnya ya, sudah saya informasikan di video sebelumnya. OJK memantau pelaksanaan action plan dengan ketat. Jika kondisi lebih buruk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan lanjutan. Di mana untuk tahap ekuitas senilai 2,5 miliar harus terpenuhi pada 4 Juli 2023. Ya, kita garis bawahi harus terpenuhi pada 4 Juli 2023. Di sini jelas ya, seperti informasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita ke informasi yang selanjutnya, bagaimana keputusan OJK. Oke, jadi ini informasi yang selanjutnya, 33 pinjol kurang modal izinnya bakal dicabut OJK. Berarti di sini ada tambahan ya. Ada tambahan sekitar 9 perusahaan pinjaman online yang mendapatkan TWP di atas 5%. Ini diupdate di Selasa tanggal 4 bulan Juli 2023. Oke, langsung kita singkat saja. Direktur Pengawas Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Finansial Teknologi Otoritas Jasa Keuangan ya mengatakan kebijakan ini baru akan berlaku mulai per 4 Juli 2023. Sudah jelas ya, kemarin informasi sebelumnya ya itu diberi waktu sampai tanggal 4 Juli. Sementara ini diberlakukan lagi dimulai 4 Juli karena kemungkinan ada tambahan ya menjadi 33 pinjol sehingga ya perusahaan pinjol diberi waktu kembali. Ia pun menghimbau bagi penyelenggara yang belum memenuhi modal, pengawas telah meminta action plan pemenuhan ekuitas kepada penyelenggara tersebut dan dilakukan monitoring secara berkelanjutan. Bila pengusaha pinjol tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka OJK akan mengenakan sanksi administratif ya hingga pemberhentian operasi. Dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan atau pencabutan usaha. Pengenaan sanksi tersebut juga telah diatur dalam PUJK. Ya. Di sini sudah jelas, berarti diperpanjang karena ada tambahan. Kita nggak tahu ya. Yang jelas dari tanggal 4 Juli
perusahaan pinjol diberikan waktu lagi agar mereka bisa mencapai atau memenuhi ekuitas atau pengembalian modal sebesar 2,5 miliar. Untuk batas waktunya kita belum tahu ya. Oke, jadi jelas informasinya ya. Jadi jangan tiba-tiba nanti teman-teman bertanya, Bang, kok di aplikasi masih ada tagihan saya, kok nggak dihapus? Jadi semua memang butuh prosedur. Bukan berarti semua debitur yang punya hutang seluruh Indonesia ini dihapus dengan pinjol tersebut, tidak ya. Ya, menurut saya berasumsi bahwa memang ada dipilih-pilih ya. Saya nggak tahu juga ya debitur yang telat berapa lama, 2 bulan atau 3 bulan, sudah lebih 90 hari, kita nggak tahu. Yang jelas mereka, misalnya mereka ingin masih melanjutkan kegiatan usahanya dan mereka tidak merger ke perusahaan besar yang lainnya, tentu mereka ingin berdiri sendiri, tentu mereka dengan terpaksa harus membayar hutang debitur dengan dananya sendiri. Itu pun nanti nggak tahu kriterianya debitur seperti apa, telat berapa lama, ya itu menjadi kerahasiaan dari sistem pinjol, kita nggak tahu itu. Namun jika teman-teman ada gagal bayar di antara 33 pinjol yang saya sebutkan tadi informasinya, ya, dan tiba-tiba mungkin mendapatkan email, kita nggak tahu juga, ya, kita nggak tahu seperti apa. Dan mungkin hutang kalian ada di aplikasi, ya, tiba-tiba kalian cek slik mungkin bersih, aman-aman saja, berarti di aplikasinya saja yang belum diupdate, bahwa hutang juga masih ada. Apalagi misalnya kalian tidak dihubungi oleh DC lagi, tapi hutang masih ada, itu kemungkinan besar hutang sudah ya dilunasi dengan modalnya sendiri oleh perusahaan pinjol. Tapi kita nggak tahu ya yang tambahan tadi, belum dapat informasinya. Nanti kita nantikan informasi yang selanjutnya seperti apa ya, pinjol apa saja yang masuk hingga sekarang ini menjadi 33, dan informasi selanjutnya bagaimana ya keputusan OJK terhadap fintech pinjaman yang diberi waktu lagi dimulai tanggal 4 Juli, padahal informasinya terakhirnya 4 Juli ya. Oke, kita nantikan saja informasi selanjutnya seperti apa. Yang penting sekarang teman-teman tetap tenang, tetap fokus, jangan terlalu dipikirin masalah pinjol ya, masalah hutang akan dihapus. Yang penting tetap fokus sama aktivitasnya, itu harapan saya. Oke, itu saja ya sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua ya. Saya selalu berdoa dan berharap ya semoga teman-teman dimurahkan rezekinya, diberikan kekuatan lebih ya, dipermudahkan segala urusannya ya, diperlancarkan segala urusannya ya. Jadi jangan direspon masalah penagihan DC, jangan terlalu digubris, maka DC nanti akan semakin menjadi-jadi ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.